sebagai Mesias. Mesias itu tugasnya menjadi pemimpin kami, menjadi jalan keselamatan, menjadi raja. Oh, bukan untuk disalib ya? Salib itu bagian dari proses dia diuji. Dan itu sudah dinubuatkan. Memang nubuatan tidak terus, nanti akan disalib, bentuknya begini, jamnya sekian, nggak seperti itu. Tetapi intinya dia diuji, bahkan taat ujian, dia taat dalam ujian kematian. Berarti Filipi taat 2. kepada orang Romawi ya? Ya, saya nggak mau jawab lah kalau kau seperti itu dijawab. Anda harus paham dulu lah Pak Munir mengenai hal yang esensi. Enggak kan gini, tujuan Yesus ditugaskan Bapaknya kan menyampaikan firman. Nah, Bukan menyampaikan firman. Yesus adalah firman yang bisa dilihat. Jadi kan bukan ada menyampaikan ayatnya. firman. Ya Ada ayat. memang. Jadi gini, pertama Yesus itu sebagai firman, sebagai Mesias. Jadi firman yang bisa dilihat adalah kemesiasan Yesus. Kemesiasan ini juga mampu menyampaikan firman perkataan Allah Bapa karena dia adalah sang firman. Perkataan Allah Bapa adalah perkataannya. Jadi dia memiliki dua tugas. Tugas kemanusiaan dan tugas keilahian. Tugas kemanusiaannya adalah dia berlaku sebagai Mesias, sebagai pemimpin, sebagai khalifah kalau dalam bahasa kalian. Sebagai pemimpin ya. Tapi tugas yang kedua, dia juga memiliki tugas kenabian. Kenabian itu juru bicara Allah. Menyampaikan firman ya. Betul. Anda pinter, saya seneng loh. Aduh, Pak Dua ya Munir. berarti cukup dua itu 1 aja ya. tahun nggak juga. Dua aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu kenapa kok disalib gitu? Padahal dia cuman tadi. Nah, kalau Anda bicara salib, itu bicara tentang ketaatan. Makanya Filipi 2, bahkan dia taat sampai mati. Mengapa ujian Allah mengharuskan Mesias ini mati? Untuk membuktikan Mesias mampu mengalahkan kematian. Makanya Mesias ini bangkit kembali. Disitulah nubuatan di Kejadian 3:15 digenapi. Ternyata iblis kuasanya tidak berlaku untuk Yesus. Ternyata Yesus tidak mati. Emangnya Yesus kalau nggak disalib nggak bakal mati? Bisa saja tidak disalib, ya bisa saja tidak disalib, bisa saja kematian yang lain. Tetapi nubuatan menggambarkan dengan jelas tentang salib itu. Jadi fokusnya bukan salibnya, fokusnya adalah kematian daging Yesus ternyata tidak membawa penghukuman, tidak terus mati membusuk, makanya dia bangkit. Paham ya? Jadi esensinya bukan masalah salib. Esensinya adalah kematian Kristus dan kebangkitannya. Memang seringkali salah kaprah dengan teologi yang menyederhanakan. Ini teologi awam. Untuk jemaat awam nggak masalah, itu bagus. Tetapi yang betul yang harus diangkat bukan masalah salibnya, tapi kematian dan kebangkitannya. Kalau salib itu kan jenis model kematian yang dialami Yesus, hukuman. Berarti tugasnya itu ditugaskan oleh Bapaknya itu untuk disalib atau menyampaikan firman nih? Untuk taatnya, untuk taat dalam penderitaan. Oh, oke. Oh iya. Yang membuat dia menderita itu siapa? Ya kita nih, Anda dan saya. Aku nggak pernah loh. Ya, makanya kalau Anda Pak Munir ingin menerima keselamatan dalam kemesiasan Yesus, ketika Anda beriman kepada Yesus, pada hakikatnya dosa Anda sudah ditanggung oleh Yesus. Dan Anda selamat Pak Munir. Makanya saya selalu berpesan, ketika Pak Munir nanti sakaratul maut, ingatlah nama Isa Al-Masih yang ada di perjanjian baru kami, Yesus Kristus. Misalnya nih Pak Munir di rumah sakit, maaf ya udah umur 80 gitu ya. Pak Munir dikelilingi oleh istri-istri yang cantik gitu kan. Ya Tuhan ampunilah saya, dosa saya percaya keselamatan Adam di dalam diri Yesus Kristus. Isa Al-Masih, saya yakin dan percaya Pak Munir tidak mampir neraka. Pak Munir langsung ke surga, ke Firdaus bersama Yesus. Tapi anehnya gini Bang, kalau tadi Anda bilang dosanya kita ditanggung Yesus. Tapi kenapa Yesus menyeru untuk bertobatlah. Bahkan anak muda yang datang ke Yesus itu melakukan semua loh. Yang tidak membunuh, tidak berzina. Kata-katanya dilengkapi, bertobatlah sebab
kerajaan Kerajaan surga Allah sudah sudah dekat. dekat. Nah, iya, bahkan gini, bahkan Yesus memerintahkan perbanyaklah memetik buah kebaikan. Nah, lalu ketika ada anak muda datang, ya kan, itu anak muda saya sudah melakukan semuanya, katanya kan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, menghormati orang tua. Tapi satu lagi, kalau kamu ingin sempurna, kata Yesus, jual seluruh hartamu, bersedekah lagi. Nah, kata kuncinya di kesempurnaan. Enggak, artinya gini, artinya di situ bukan Yesus yang nanggung dosanya, karena anak itu disuruh beramal gitu. Anda salah memahami konteksnya. Saya tadi teologi sabta itu saya sampaikan analoginya. Kalau Anda baca konteks itu gini, itu bukan contoh kasus Yesus sedang mengajarkan keselamatan seperti ini. Itu konteksnya berbeda. Ternyata si anak muda ini belum sempurna lahir dan batin. Dia hanya menekankan hal-hal yang sifatnya lahir, tetapi ketika diuji dia masih batinnya belum mampu melakukan ujian itu untuk mempersembahkan seluruh hartanya misalnya. Tapi Yesus tidak sedang dalam keselamatan Kristen adalah dengan menjual harta, nggak kayak gitu. Iya, lalu siapa yang nanggung dosa anak itu? Kok Yesus nggak nanggung? Kok kata Anda tadi dosanya sudah ditanggung Yesus? Pak Munir ngerti nggak salah satu alasan kenapa orang Yahudi itu membenci Yesus saat dia hidup? Memang Yahudi itu katanya Yesus memang suka membunuh para nabi. Enggak, bukan itu. Ada ayatnya, bro. Para nabi mana yang dibunuh? Kata Yesus, seandainya aku gimana ayatnya? Tentu aku tidak tentang pembunuhan nabi itu. Nanti aku cari ayatnya, bro. Oh. Yang di mute udah dibuka semua tuh. Udah. Mana Pak Munir? Pak Munir. Ya, Pak Munir paham nggak kenapa orang Yahudi saat Yesus hidup kok bisa segitu bencinya sama Yesus? Karena gini. Karena Yesus ini. Kawan-kawan izin ya. Aku nggak bisa ngomong karena ada teman aku istrinya meninggal, jadi aku mau pergi ke sana. Siap. Ya. Karena Yesus gini, Bang. Yesus ini, Yahudi ini kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan kemauan mereka, mereka itu dibunuh oleh Yahudi. Demikian pula Yesus, aku ini utusan Allah, katanya. Lalu Yahudi ini nuduh Yesus ini pengen jadi raja. Ini jangan-jangan ini mau jadi raja ini. Gitu kan. Dan bahkan Yesus ini membantah pendeta-pendeta waktu itu yang merubah Taurat itu. Isi Taurat itu dirubahnya gitu. Siapa yang merubah isi Taurat? Pendeta Sanhedrin. Menurut ceritanya. Isi Taurat mana yang dirubah, Pak? Taurat dijadikan Talmud, menjadi Talmud. Talmud itu tahun berapa, Pak? Iya, gini. Setiap pendeta Sanhedrin ceramah dibantah oleh Yesus. Taurat enggak gini. Isinya gini, bla 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 bla. Ini bukan Taurat yang asli. Aku hafal Taurat. Aku tahu Taurat, isi Taurat, tapi enggak gini. Setiap itu filmnya yang film itu Isa. Pak Munir, cerita yang kayak Pak Munir ceritain itu nggak ada, Pak. Itu ya, Iran itu ya. Iya, kayak gue nontonnya persis kayak gitu. Nggak ada Pak Munir. Dalilnya film. Taurat dirubah. Nggak ada, Pak. Pak Munir, orang Yahudi itu mereka itu pasti takut banget merubah titik komanya Taurat. Nggak mungkin mereka. Tapi aku pakai kata tapi ya. Kalau orang Yahudi menafsirkan hukum Taurat untuk keuntungan mereka, ya itu ada. Nah, betul. Coba buka Matius 23:30 dong. Buka lah. Oke. Silakan lah. Ngapain lagi sih, Pak? Lo mau buktiin apa nih ceritanya? Cari ilmu ini. Enggak, cari ilmu mau nunjuk. Enggak. Lo mau buktiin apa nih sekarang, Pak? Bahwa Yahudi itu, kata Yesus, memang suka mengejek para nabi.
Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Jadi stop. Itu. Gini, Bapak mau buktiin kalau kitab itu diubah? Enggak, ini tadi kan ada yang nanya. Memang kataku Yesus itu memang hendak dibunuh karena memang sifat Yahudi itu gitu, suka membunuh para nabi gitu loh. Ngomong apa sih Pak Munir? Kamu tadi tuh Bapak ini mau bahas kitab diubah-ubah atau pembunuhan nabi-nabi? Itu kitab diubah-ubah tuh lain tema, itu cuman nyenggol ke sana aja. Jadi kita Ini kenapa kamu kenapa nyenggol ke sini? Nah, justru gini. Selibatin screen-nya. Kenapa Yesus dibunuh? Karena Yesus membantah waktu itu pendeta Sanhedrin yang merubah isi Taurat itu menjadi Talmud. Gitu. Hancur nih kalau jadi penyidik nih. Dari film ya? Enggak, itu dari kisah Bani Israiliyat ada yang menceritakan. Dari film? Bukan. Kisah Bani Israiliyat. Dari Lenong. Dari mana datanya? Lu tampilin. Dari Lenong. Dari dongeng. Enggak, aku kan dengar siapa? Ustadz Rahmat Baikuni atau siapa? Ya udah, nggak jelas itu data lo. Jadi omongin. Pak Munir. Nih ya, sekali lagi aku ulang ya. Tidak ada satu hukum Taurat pun beserta 631 misfot yang dirubah oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena salinannya sudah terlalu banyak, pasti ketahuan. Tapi kalau orang Yahudi menafsirkan hukum Taurat sesuka mereka demi keuntungan mereka, ya itu ada, dan Yesus pun menegur hal itu. Saya bisa tunjukin ayatnya kalau itu mah. Tapi kalau dirubah, satu pun titik komanya tidak ada. Karena hukum Taurat itu diajarkan turun-temurun. Bahkan yang namanya adat istiadat Yahudi itu, seorang anak kalau tidak menguasai hukum Taurat tidak sah disebut sebagai orang Yahudi. Hak dia sebagai seorang keturunan Yahudi itu bisa dicabut. Aku ingin cari dalil bahwasanya Musa kan waktu itu aku masih hidup pun kau sudah begini katanya kan. Artinya di zaman Musa pun Yahudi itu sudah membelok gitu. Sudah bengkok kepalanya gitu. Iya, kalau bengkok pala iya, cuman nggak ada hubungan sama kita, Pak. Nah, yang membuat kitab Anda ini siapa, orang mana? Taurat. Membuat kitab mana ya? Kitab saya kan banyak. Perjanjian lama lah, perjanjian lama. Perjanjian lama. Yang buat ya nabi-nabi yang bersangkutan lah. Taurat Musa. Iya. Taurat Musa ya kan. Nah, di zaman Musa itu Yahudi udah bengkok kepalanya apa belum? Ya kan? Yahudi belum ada. Kedua Yahudi orang-orang belum di zaman Musa, Yahudi belum ada. Ya, artinya muridnya Musa lah. Enggak kata siapa orang-orang Israel. Orang-orang Israel. Itu Yahudi, Bro. Gimana sih? Yahudi itu akar katanya dari Yehuda, Pak Munir. Nah, inilah nih Muslim sejarah kayak begini. Jelas lagi. Orang Israel itu ya Yahudi sekarang kan Mbak Yudaism. Orang Israel. Nggak boleh kamu mengartikan seperti itu. Yahudi itu adalah suku Yehuda yang akhirnya menjadi mayoritas. Pak. Nggak boleh kalau kamu membahas Israel di zaman Musa, kamu harus bilangnya Israel, bukan Yahudi. Anda ini janganlah berbohong. Kok berbohong? Astaga Tuhan. Tinggal googling aja kamu, cross check. Munir, ini isi kepalanya sekarang lagi orang Israel itu Munir. Oke, sekarang orang Israel itu bukan orang Yahudi gitu. Udah gini orang-orang Israel sekarang. Askenasi itu sekarang. Aku enggak kotor semua sekarang. Pakai jas. Kotor. Iya. Campuran kok. Mana Lewi? Mana Naftali? Ini aja kembali ke awal aja. Kembali ke awal biar enggak. Askenasi sekarang semua. Enggak, tujuan Yesus Prancis. Jan, tujuan Yesus diturunkan ke dunia ini apa tujuannya? Pak Munir. Itu jarak Musa sampai ke Yahudi itu baru ada tuh di zamannya Ezra ya. Itu sekitar 500 tahun berarti. Betul.
Berarti agamanya apa dulu waktu di zaman Musa itu? Nggak ada agama. Agamanya. Aduh. Agama itu adalah kelembagaan, Pak, sistem. Berarti mereka nggak punya agama. Kalau kamu nanya kepercayaan, saya masih bisa terima pertanyaan kamu itu. Tapi kalau kamu bilang agama yang itu adalah sebuah kelembagaan, ya aneh pertanyaan kamu. Oh, Yahudi itu bukan agama. Suku bangsa, Pak. Turunan Israel. Israel Yakub. Nabi yang membawa agama itu cuman Muhammad, agama Islam. Yang lain nggak ada. Oke, berarti mereka nggak punya agama ya berarti. Dibilang agama itu jenis lembaga. Ngerti nggak? Tapi keimanan tuh ada. Iya, berarti kalau mereka nggak punya agama, apa bedanya dengan ateis? Ateis kan nggak ada ngaku Tuhan, Pak. Pak Munir. Saat Tuhan menampakkan atau bukan menampakkan, berbicara kepada Musa, dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Apakah dibilang agamamu adalah Islam, agamamu adalah Yahudi, Kristen gitu. Akulah Allah orang Islam gitu. Kalau Musa kan kalau menurut Islam ya Muslim agamanya. Semua nabi itu Muslim. Yesus juga Muslim. Nah, inilah bedanya. Kalau di kami di Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya adalah akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Nggak ada dibilang di situ agama. Oke, sekarang cek di Alkitab ada kata ada Allah itu membawa agama dari mulai perjanjian lama. Tidak ada, Pak. Ada. Kalau keagamaanmu tidak lebih sempurna dari ahli-ahli Taurat, kan ada itu agama Yesus menyinggung itu. Itu di zamannya Yesus, Pak. Tadi kan kita ngomong di zamannya Musa. Ya sekarang berarti kalau di zamannya Yesus jelas. Kenapa? Karena jangankan di zamannya Yesus, di zamannya Israel sudah keluar dari tanah Mesir, di situ baru Allah membentuk sistem kelembagaan, ada imam, ada nabi, ada peraturan-peraturan. Tapi itu pun sebenarnya belum bisa dibilang agama, masih semu. Oke, di zaman Yesus agamanya orang Yahudi apa? Ya kepercayaan Yahudi lah. Bukan Kristen. Astaga. Yahudi itu sebenarnya Bang. Pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Yesus, Pak. Iya. Berarti agama kamu pengikut Yesus? Gak ada agama itu sebenarnya. Ini kan orang Indonesia yang buat itu agama. Jadi lu Yahudi kan ada kata tadi. Di zaman Yesus ada katanya. Yahudi agama bukan? Yahudi agama. Berarti Musa bukan Islam ya? Berarti Musa bukan Islam kan? Cuma jawab dulu. Agama Islam apa? Musa itu Islam atau Yahudi? Muslim. Islam atau Yahudi? Duh gini. Nah, tadi kata kamu agama Yahudi. Gini, di zaman Musa, Yahudi itu bangsa sekaligus suku. Nah, setelah itu mereka buat agama sendiri, yaitu agama Yahudi. Allah nyebut Yahudi. Orangnya Yahudi. Itu sebentar, Allah menyebut Yahudi itu agama Yahudi atau agama Islam? Iya kan setelah Muslim lah pokoknya Musa itu. Di mana orang Yahudi disebut Muslim? Coba. Karena gini, bukan Yahudi yang mengikut dari Musa. Tidak semua Yahudi itu Muslim. Banyak juga yang melenceng dari ajaran Musa gitu loh. Berarti orang Yahudi disebutnya Yahudi atau Islam? Orang Yahudi yang mengikut ajaran Musa berarti dia Muslim gitu. Mana Yahudi yang mengikut ajaran Musa disebut Muslim mana? Oke, gini. Di Islam bukan ini mana? Iya ini kan itu bagaimana? Sekarang kamu mana disebut orang pengikut Yahudi itu disebutnya makanya Muslim. Jangan mendesak dulu. Jadi gini terdesak. Orang yang bisa dikatakan Muslim itu kalau melakukan rukun Islam, yaitu bersyahadat, kemudian beribadah, kemudian berpuasa, kemudian zakat, nah kemudian mendatangi rumah Allah yaitu Bait Suci, ya kan? Nah, kan bersyahadat Musa bersyahadat. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Nah, ya kan? Terus Yesus. Apa itu syahadatnya apa? Ya dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Nah, itu mana syahadatnya Musa? Mana? Aku adalah rasulnya. Mana?
Loh itu kan syahadat, artinya dia bersyahadat, artinya dia sudah syahadat. gitu. Loh itu memang betul syahadat, tapi kalau aku Allah satu-satunya dan aku Rasul, ada Muhammad ada Rasulnya, nggak ada tuh. Nah, itu syahadat Rasul namanya. Nah, kan cuman dia yang begitu. Cuman dia begitu. Nggak cuman dia begitu. Nggak, yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada gitu. Berarti Musa bukan Rasul. Isa juga, Yesus juga mengutip perkataan Musa itu. Mana? Iya itu yang ditulis di Yohanes itu. Oh itu karena ditanya hukum yang terutama ya dijawablah itu kan jawaban, bukan syahadat dia. Jawaban artinya kan ngaku dia kan. Artinya bukan ngaku dong, ditanya hukum mana yang terutama ya hukum ini. Hukum mana yang kedua hukum ini. Lagi gitu. kata Yesus, hukum yang terutama bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya dua-duanya tuh disebutkan. Di mana tuh disebut hukum yang utama? Coba. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Israel. Tadi kamu ngutip Yohanes 17 ayat 3, pas gue tanya mana lu masuknya ke Markus 12 ayat 29. Iya. Ya, kok itu iya? Kan syahadat itu kan syahadat. Bukan. Mana coba ini gue tunjukin deh. Maksudnya mana apanya? Syahadat ini gue tunjukin sama lo, Pak. Ini kan kamu bilang syahadat. Nih, nih. Ini kan kamu bilang syahadat nih. Banyak syahadat Yesus tuh. Hanya satu robimu itu ada di Matius. Itu. Terus tidak ada yang lain kecuali dia. Nah itu syahadat itu ada di Markus itu. Allah Tuhan langit dan bumi itu ada di Lukas. Apa lah ayat Yesus nih. Dengar dulu, kamu kan suka fitnah nih, sama seperti sesembahanmu. Sesembahanmu kan suka fitnah kami. Enggak, kata Yesus, janganlah kamu menyebut siapapun Allah. Nah, ini bukan syahadat. Yang mana yang syahadat? Ya, semua itu artinya syahadat itu mengakui bahwasanya. Pengakuan, iya tahu, iya kan, iya. Ini mana nih? Apa? Ini syahadatnya, maksudmu? Tadi. Inilah hidup yang kekal itu. Nah iya ini hidup yang kekal. Bukan percaya Yesus mati di siang salib. Syahadat kok ngomongnya inilah hidup yang kekal? Apa? Inilah syarat hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Mereka atau aku mengenal engkau? Mereka atau aku? Mereka atau aku sebentar. Mereka atau aku? Mereka ini para murid dan yang lainnya itu mengenal. Ya, ini Yesus yang ngomong, aku mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku disebutnya aku atau mereka? Itu dulu. Ya mereka, karena apa? Mereka. Dengar dulu, kamu yang dengar. Satu, berarti kamu menyebut bahwa ini adalah Yesus bersyahadat, itu bullshit. Karena disebutnya mereka mengenal engkau. Ini bukan bentuk syahadat. Karena apa? Karena begini, karena kamu dengar Pak, kamu yang kurang ajar ini yang suka menyalahpahami kitab kami dengan sembarangan, tapi nggak mau disebut penghujat agama, tapi nggak mau disebut penista agama, ini telah menyalahpahami apa iman kami. Iya. Ini adalah ini bukan bentuk syahadat, Pak. Dengar dulu. Dengar. Ya, Dek, baca ayat keduanya, Nah, lihat. Sama seperti engkau. Yesus ngomong ini sama dengan pertama dari atas dulu kalau nggak percaya dari atas. Demikian kata Yesus. Lalu aku mengenal ke langit dan berkata, Bapa, yang satu, telah tiba saatnya permulakan anakmu. Allah tuh punya anak nggak? Allah punya anak nggak? Allah punya anak nggak? Allah punya anak nggak? Enggak. Berarti ini jangan kamu asosiasiin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar. Stop, gue selesai dulu, belum selesai. Jangan kabur. Allah kamu. Kok jangan kabur? Ini kitab saya di sini kok. Allah kamu punya anak enggak? Allah kamu punya anak enggak? Ayo. Lo ada. Jawabannya sama. Ada. Ini dia nih, 17 ayat 24 nih. Lihat. Bahkan disebut sebab Bapa telah mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Oke. Anak apa anak kandung? Ayo. Sebagai firman, bukan anak angkat, anak kandung. Ini beda, Pak. Berarti nggak beranak berarti. Sama bukan jawabannya. Bukan kok sama ya memang nggak beranak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nganggap Muhammad itu anaknya nggak? Allah Subhanahu Wa Taala
Emangnya ini Siapa yang pernah beliau anggap anak? Nabi Siapa? Muhammad dipanggil sebagai anak? Siapapun dah, nggak usah dia. Siapapun ada nggak yang Nabi panggil anak? Isa ada nggak dipanggil sebagai anakku? dipanggil Rasul lah. Dipanggil Ya, Makanya jangan samain kupluk. Makanya jangan gue bilang jangan samain ini gitu loh. Oke, sekarang Gue Yesus bilang justru anak kandung atau anak asli atau anak angkat. apapun, mau anak apapun terserah kamu. Tapi kamu bener nggak diam? Kalian kan suka kurang ajar. Bilang ini adalah Yesus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu kan? Ini bullshit, bohong, penipu kamu. Lu kurang ajar, tau nggak lo? Kalian tuh kurang ajar, tau nggak lo? Sebenarnya kalau bukan karena kami itu suka ngelapor-ngelapor, kalian tuh harusnya di penjara, tau nggak? Gimana? Ya, berarti Nggak penjara bisa juga kayak dong gitu. yang nulis ayat ini. Ayo gimana? Lu bukan di sini disebutnya Bapak. Oke, Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas bukan Bapak, ya kan? berarti bapaknya Yesus siapa? Allah gitu. Enggak, Yesus itu jangan Allah. dulu, kita sepakat dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak bukan? Allah Subhanahu wa taala bukan. Ya udah, kamu ngapain kutip Yohanes 13:3? Bapak atau bapak? Itu seharusnya pakai K dong. Kalau misalkan Jangan ngomongin, jangan. Iya. Gue nggak mau debat-debat kayak begitu. Gue nggak mau debat bapak atau bapak pakai kak. Gue nggak mau Bapak debat-debat atau kampungan bapak. kayak gitu. Debat kampungan, gue nggak mau. Bapak, itu Tema-tema berarti kampungan gue nggak mau. Yesus itu anaknya. Kalau bapak itu sebutan zaman dahulu itu. Orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad gitu. Bapak itu dapat dari mana sih? Coba gue mau tahu. Bapak itu tau nggak? Tahu nggak bapak itu dari mana pakai kak? Bapakku. Nah, ya kan? Sebenarnya itu yang salah. Kok salah? Nah, Bapak. sekarang kamu tahu nggak arti bapak itu dari mana diambilnya? Bapak ini dari bahasa Indonesia itu. Ya dari mana? Coba bahasa Indonesia yang dapat diserap dari mana? Apa artinya? Coba gue pengen tahu. Bapak itu artinya. Sekarang gini, carikan di tag bingung kan lu? original kalimat bapak. Bingung nggak lu? Nggak, lu bingung nggak jujur? Di tag Jujur, original. lu tahu nggak bapak itu dari mana? Lu ini kan hanya tag terjemahan Indonesia. Emangnya di zaman Yesus makan. sudah ada bahasa Indonesia? Kan nggak ada. Tuh, kalau gue nanti pakai bahasa Yunani, lu nggak bisa ngerti. Nah, Lu jangan iya, tapi memang songong. nggak ada kalimat yang merujuk kepada bapak itu nggak ada di sana. Apaan sih? Gue tuh lagi jelasin, Pak Munir, fokus dong. Saya tuh lagi jelasin tentang bapak dan anak. Iya, berarti Jelas, memang Allah. betul kata Al-Quran suka-suka merubah kitab-kitab bapak nggak ada. di tag original. Oke, berarti sebelumnya apa nih? Kalau suka-suka merubah, sebelumnya apa nih? Ya nggak tahu. Coba Lu dicek aja menengadah di ke tag langit. originalnya. Dia ngomong apa? Allah telah tiba saatnya permuliakan Rasulmu, kayak gitu. Barangkali iya, coba cek dulu. Brengsek kamu. Makanya kita cek dulu. Brengsek. Imanmu kan iman brengsek. Soalnya Gitu, gini sama bro, iman sama itulah orang iman orang Al-Quran lain. itu, maka tidak Iman bisa pemfitnah dikabulkan kamu itu. karena menyertakan Kurang tag ajar kamu originalnya. itu. Inilah Iman kurang bingungnya ajar. kalau tag originalnya itu dihilangkan. Ini di live-in dong. Iman Ini kamu tuh live-in. iman kurang ajar, tau nggak? Ini live, Menyalahpahamin iman orang. Disebutlah Benar. Bapak Allah. Di live-in ini. Iya, Live-in biar full. iya, Full. iya. Kamu Sekarang mau nyebut ini syahadat Yesus, tapi kamu nggak mau nyebut ini adalah Bapak. Allah juga Bapak. Kan kurang ajar kalian. coba yang saat Yesus Ini adalah sumber hidup kekal, bahwa Yesus itu Bapak itu, dengar dulu. Bapak itu mengutus anaknya ke dunia itu untuk menyelamatkan umatnya. ini Menyelamatkan dunia. Diam. Ini kenapa enggak Makanya disebut Yohanes- Bapak di situ? Saat apa? Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kenapa enggak nyebut Bapak yang benar? Ayo. Bapak yang benar. Iya, Elohim karena itu kan ada gitu. bukan Kalau di nggak sini ada, gini bisa loh. pakai kata Bapak. Gini loh, orang Indonesia yang lebih Arab daripada orang Arab begini. Allah di situ tidak merujuk pada nama. Di situ merujuk pada Elohim, Al-Ilah. Bukan alif lam lam ha, Al-Ilah. Namanya siapa? Nama Bapak Al-Ilah. siapa berarti? Enggak, itu Allah itu bukan nama. Namanya siapa kalau bukan nama? Enggak disebut di sini. Bingung kan? Karena mereka bukan bingung. Kalau di dalam teks ini, Pak, Ketif Kere itu kalau orang-orang Yahudi, mereka menyebutkan menyebutkan secara oral nama Tuhan itu nggak boleh. Orang Yahudi itu mereka nyebutnya biasanya dengan gelarnya.
Kata Tuh. siapa Anda mengaku Loh. anak Allah aja nggak ada yang marah kok. Di sini coba Anda Gini, nyebutkan yang kan dilarang. kamu nanya, bentar, gini biar kamu fokus. Kamu kan nanya namanya siapa. Nah, saya Kan ada kasih yang nelpon tahu. ya. Ada yang nelpon dulu. Ya, udah kayak gitu-gitu aja loh. Sorry, bro. Telepon. Udah nyampe di ujung nih tadi. Ini getar nih. Tuh, getar tuh. Ntar bisa pakai, lu pakai vibrator kali. Kesel gue sama orang-orang mereka itu suka nyalahpahamin Yohanes 17 ayat 3, cuman suka sembarangan. Cingan. Ini gue tadi disuruh ke breakout tuh masih ini siapa ngapain dia? Nah, udah. Apaan? Tadi gue sampai mana gue lupa. Iya, intinya deh ya. Yesus itu punya Tuhan. Yesus Kenapa sih Islam itu kok suka ngomong intinya? Kamu udah nggak berani fight ya? Iya, itu dasarnya. Jangan, belum sampai intinya, belum. Kita belum mulai apa-apa. Dasarnya Yesus itu adalah penyampai firman, bukan untuk disalib turun ke dunia itu. Nah, itu kan harapan. Loh, kok harapan? Kata Yesus, segala firman yang kusampaikan kepadanya, Gini. mereka terima. Ini oke. Masih banyak Yesus lagi yang disalib. aku sampaikan. Baik, Yesus nggak disalib. Aku baca ayatnya dulu nih. Hargailah ayatnya Anda nih mau dibacakan. Dan segala firman yang masih banyak yang ingin kusampaikan, tapi karena aku keburu disalib maka nggak sempat katanya. Nah, itu kan kayak gitu kan kurang ajar. Sorry. Canda. Kayak gitu kan kurang ajar loh, Pak. Nah, okay. Kamu jangan kurang ajar. Kalian itu terlalu banyak gitu. Nggak maksudnya gini, Pak. Kalian itu udah terlalu banyak nyalapahamin ayat kami gitu loh. Dan kalian tuh udah leluasa di sini. Saya enak jidat kalian tuh. Enggak. Sorry, bro. Tentang kalian mayoritas. Kalian tuh suka semua jidat gitu. Oke, sekarang gini kalian mayoritas. Coba misalnya surah An-Nisa atau ayat itu gua ubah semua. Nangis kalian. Iya. Langsung sholat satu mau langsung kayak orang kampung semua kampungan semua jadinya. Supaya nggak ngantuk. Ini mulai ngantuk nih mataku nih. Jangan kayak gitu. Enggak, dengan cara sopan pun kalian kurang ajar. Oke, sekarang gini, tugasnya Yesus ke dunia ini menyampaikan firman atau disalib? Bukan, disalib. Oh, disalib. Betul, bukan nyampein firman. Oh, berarti Lukas dan Yohanes Markus itu dengar dari siapa itu kalau bukan dengar dari Yesus? Itu dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, apa yang mereka raba. Itu yang kami tuliskan tentang firman hidup. Satu Yesus dituliskan. Oh. Bu. Kirain perintah Yesus sebentar. Kirain perkataan Yesus yang dituliskan gitu, bukan ya? Gini, bukan. Perintah Yesus itu ajarkanlah setiap apa yang kamu terima dariku, yang aku telah perintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Oh, berarti Yesus mereka mengajar itu, menyampaikan Pak. Perintah ya? Mengajar mereka. Oh, tugasnya mengajar. Iyalah, bagaimana mereka bisa mempersiapkan tentang kabarnya si Yesus ini kalau mereka nggak diajar? Ya lalu kenapa kau bilang tadi untuk disalib katanya? Loh ya emang itu tugasnya. Dia kan diajar. Ini gue kenapa? Misalnya contoh gini nih. Contoh. Ini ya. Tar. Seri lambang Usmani. Handuk anjing. Apa nih? Aduh, inilah hoten. Gambarnya aja gini, apalagi orangnya gitu kan. Emang kenapa? Ngaku ajaran kasih. Situ protes. Ajaran. Situ emang warga negara Usmani. Nih. Screen. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan di dalam tangan manusia. Kenapa dia tidak berkata, aku akan disalibkan? Dan mereka akan membunuh dia. Dia pengikut lu. Karena dia bukan pengikut lu. Terus. Dan mereka akan membunuh. Ya, kenapa tidak ditulis aku di situ? Berarti ada yang disalib. Dan mereka akan membunuh dia. Ya karena gini loh Pak. Karena anak manusia ini adalah Mesias. Dia menyebutkan dirinya itu sebagai anak Mesias. Ya seharusnya dia, aku di situ, bukan dia. Itu maunya kamu, tapi bukan maunya Yesus. Yesus berbicara menggunakan kata ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga dan ia akan dibangkitkan.
Nah, iya, di situ lagi ada dibangkitkan, berarti ada yang membangkitkan nih. Bukan ya, sebentar. Dan ini juga nih, ini bukan cuma satu, itu bukan cuma satu ayat. Wah, ditutup tadi tuh banyak pertanyaan. Enggak, bentar dulu satu-satu. Nih. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Nah, sama nih. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada itu. Belum mengerti. Mereka tuh belum ngerti. Maksudnya apa ini tuh belum tahu mereka. Makanya pada waktu mereka berpikir, pada waktu di Taman Getsemani, mereka disuruh disuruh berjaga-jaga, terus ada pasukan Romawi datang, kan dipotong tuh kupingnya, dikira tuh mau perang, padahal akhirnya disembuhin kan sama Yesus. Iya kan? Seharusnya ngomong gini, Yesus, tenang murid-murid, aku akan disalib ya, salah itu kalau Pak Munir. Itu karena Pak Munir nggak bisa nyatuin kuping yang udah kepotong. Kalau Yesus enggak, dia ambilin kuping Yesus orang. Memang nggak mau disalib itu, Dek. Nah, itu harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tapi faktanya beli pedang pula itu. Enggak, yang gini loh Pak. Gini Pak Munir. Sebenarnya ini yang gue selalu harus kasih edukasi kepada teman-teman muslim, sama termasuk netizen kamu. Ini dengerin nih netizenmu. Sebenarnya tentang penyalipan itu, kalian itu nggak perlu harus ngotak-ngatik kitab kami. Karena apa? Karena sudah pasti dan harus pasti kitab kami menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Karena kalau memang menyatakan Yesus itu nggak disalib juga, sama seperti Anisa 157, akhirnya Anisa 157 itu tidak ada gunanya. Karena sifatnya Anisa 157 itu menyanggah penyalipan. Nggak lucu kalau misalnya di kitab Injil juga dinyatakan Yesus nggak disalib, tapi diserupakan dengan orang lain. Anisa 157 itu jadi nggak berguna. Gitu loh. Jadi mulai sekarang jauhkan usaha kalian, usaha kotor kalian, dan usaha yang memalukan kalian dan menjijikkan kalian, dan bilang sama ustadz-ustadz kalian, jangan buktikan tentang penyerupaan Yesus, penyerupaan Isa dengan mengkutip penyalipan Yesus. Yesus itu disalib adalah fakta dari kitab kami. Fakta dari iman kalian adalah Isa itu diserupakan. Jadi kalian tampilkan fakta-fakta tentang Isa yang diserupakan, bukan yang Yesus yang disalib. Ya, itu udah jelas. Perbuatannya, peristiwanya diam. Peristiwanya di dalam peristiwanya di dalam kitab Al-Qur'an itu Isa diserupakan, bukan Isa yang disalib. Lantas kenapa kamu ngambil fakta-fakta yang ada dinyatakan Yesus itu disalib? Itu nggak nyambung. Ini namanya kalau di surat dakwaan, ini namanya obscur libel. Tadi udah jelas. Dan ini harus dikembalikan untuk jangankan diperiksa di pengadilan, masuk ke surat dakwaan pun nggak dapet. Tadi udah jelas, dia akan disalib. Iya, di sini kan sudah jelas Yesus bilang disalib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Terus kamu mau ngambil ini? Coba buka Yohanes 18. Diam dulu. Dan mereka membunuh dia pada hari ketiga ia dibangkitkan. Terus kamu mau nyebutin kalau Yesus nggak disalib juga, nggak mati juga. Dalil 18. Coba buka Yohanes 18, please. Aku sampai please ini berarti ini sudah mentok ini dalilnya nih. Udah paling kuat. Yang tadi lemah. Yang tadi berarti lemah. Iya, lemah masih. Nah, berarti sekarang udah paling kuat. Ayat apa? Nomor satunya paling kuat gini. Kalau ini namanya paling kuat. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kordon. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan tentara seluruh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ya kan, akulah maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka,
akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Nah, Yudas pun mengaku Yesus nih. Mundurlah mereka dan jauh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Nah, Yudas pun begitu, gitu loh. Baik, jadi gini, gue udah mapping. Jadi pas selama lo ngomong, aku udah gambarin isi kepala Pak Munir ini, gue udah tahu nih isi kepalanya. Jadi kamu mau menyamakan gini kan? Katanya kepada mereka, akulah dia. Ini kan kemang Yesus, ya. Ini kepalanya Pak Munir gini kan? Oh, sekarang ini ketika ia berkata-kata kepada mereka, akulah dia. Ini Yudas. Iya, Yudas pun mengaku akulah Yesus itu. Nah, makanya di situ korelasinya dengan penyaliban. Itu kan pemikiran Pak siapa namanya, Pak Munir. Maksudnya gini nih, tulisan ini menjelaskan setelah ketika ia berkata akulah dia, mundurlah mereka para prajurit ini dan jatuh ke tanah. Tetap ini lagi menceritakan pada waktu Yesus ngomong akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Gak ada urusan kalau itu adalah Yudas. Gara-gara di sebelumnya ada kata Yudas kan? Juga ngaku Yesus loh. Kan bentuknya informatif. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia ini sebagai informatif. Dan faktanya jelas deh bahwasanya Yudas matinya perutnya pecah. Ayo, gimana itu? Iya, kalau misalnya Yudas itu kalau Yudas itu disalib berarti bukan pecah dong perutnya. Kalau ditusuk gimana? Ditusuk lambungnya. Gini. Sebentar dulu. Kamu bilang di premis 1 kamu menyebut Yudas itu disalib ganti Yesus. Tapi di lain pihak di barusan kamu ngomong Yudas perutnya kebelah. Sebenarnya perutnya kebelah atau kesalib? Bukan kebelah. Kan Yudas diinformasikan cuman bunuh diri tergantung. Nggak mungkin kalau cuman tergantung sampai perutnya keluar anunya. Coba kamu tes ya gini. Jadi ada kalau Yahudi itu nggak boleh namanya megang mayat. Bahkan jangankan megang, lewatin aja nggak boleh. Lewatin. Dengar dulu. Jadi mereka itu membiarkan mayatnya Yudas itu bergelantungan karena memang mereka nggak boleh menyentuh itu. Dan tentunya kan Yudas itu kan berdiri ngambil ini pakai logika ya. Ke pohon itu kan pakai alat bantu kan, situ di bawahnya batu. Ya kan? Di bawahnya ada batu tuh. Dinaik itu ke pohonnya gantungan. Di bawahnya itu memang ada batu. Lama-lama membusuk. Dengar dulu. Memang proses ini nggak ditulis dalam kitab Injil, tapi kan otak lu pakai jalan. Itu kan dari asumsi namanya, deh. Nggak mungkin mayat itu dibiarin sampai lebih 1 hari atau 2 hari, deh. Lu nggak mungkin kan buat kamu, buat orang-orang kehidupan di Indonesia ini. Tapi kalau di sana bisa. Di tradisi Yahudi justru itu sangat memungkinkan. Justru aneh kalau orang Yahudi gantung bunuh diri terus dikuburin, itu aneh. Itu buat mereka. Enggak sampai pecah sampai ususnya terburai karena membusuk, karena mayat itu kan lama-lama membusuk gitu. Dia lama-lama kan dia kan memuai, mengerucut kan badannya. Putuslah itu. Lama-lama kan jatuh itu, perutnya kebelah. Saat Yudas mati itu langsung dipendam langsung ditolong lah, bukan. Nah, justru ini kamu nggak ada dalil. Kan. Justru ini nggak ada dalil, pas waktu Yudas dibawa langsung ditolong lah. Nah itu kan itu asumsimu. Tidak mungkin walaupun asumsi. Sampai 3 bulan. Kalau namanya orang Yahudi nggak boleh namanya megang mayat, yang mayat gantung diri, nggak bisa, itu najis. Harapan kosong kamu. Bukan, itu kan karena kan kamu umi, tentu kamu kan nggak paham tentang budaya-budaya Yahudi. Memang seperti itu. Tapi memang aku baca ayat memang seperti itu. Baca Yohanes yang tadi ayat 1 tuh. Tadi kan gini, di cerita Islam kan gini. Saat tentara Romawi ngejar Yesus gitu kan. Nah, yang memberitahu ini si Yudas gitu. Dan ketika masuk ke biliknya Yesus, ya kan? Lalu tentara Romawi ini Yudas ini ditukar saat itu juga terjadi mukjizat di situ. Nah,
Makanya nih lihat ini ya Umi perhatiin. Makanya Yesus dipertegaskan kembali. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Baca dong yang pelan ini. Ketika lu kan fokusnya di sini. Ketika ia berkata kepada mereka, ini pikiran kotor lo yang telah dikotori sama iman lo. Mundurlah mereka. Lu buatlah ini seakan-akan itu Yudas kan? Ya, karena gini loh. Karena lu udah terlalu buntu, di kitab lu itu nggak diinformasikan tentang penyerupaan, akhirnya kitab gue yang lu perkosa. Kalau di kitab saya kan itu dari dari kisah maka Israel. Iya berkana ya gini loh, kamu bahas orang Israel masa pakai pemahaman Bani Arab? Betul, bro. Jadi karena kitab dia ragu-ragu siapa yang disalib, akhirnya minta Bro, itu dulu ya. Sini soalnya sudah maghrib sini. Untuk menyempurnakan kitab dia perlu Injil Yudas untuk Jadi gini loh. Kalian itu nggak perlu menyebut, maksudnya mencari-cari bahwa penyalipan itu tidak di kitab kami pun disebut Yesus itu nggak disalib. Jangan kayak begitu. Kenapa? Yang penyempurna ternyata nggak sempurna, perlu kitab itu satu. Tapi kedua, nggak nyambung, nggak logika. Kenapa? Justru Injil menyatakan Yesus disaliblah, makanya ada Anisa 157. Itu loh, karena nggak mungkin dong kitab Injil yang kami pegang pun, yang katanya palsu pun menyebutkan Isa itu diserupakan. Misalnya Yesus diserupakan. Terus Anisa 157 juga menyebutnya, oh dia tidak disalib melainkan diserupakan. Enggak logika, nggak nyambung tuh barang. Udah biarin dia sholat dulu, Bre. Enggak, justru karena dia ada live. Ini kan dia live. Gue kan ngomong ke netizen. Iya. Jadi itulah para netizen yang terhormat, yang ada di tempat Munir. Lihat logika Munir yang kaca balau. Logika polemikus begitu semua. Jadi memang ini gue himbau kepada orang polemikus muslim ini loh. Yang ada di channel-channel Simone. Semua termasuk Pak Bodak Angon gitu loh. Karena mereka tuh ketika mencoba kitab penyempurna seperti halnya Injil Yudas, maka seharusnya kalian berpindah iman, tidak lagi menggunakan Quran yang tidak lengkap itu. Harusnya menggunakan Injil Yudas sebagai kitab penyempurna dari semuanya, dan berimanlah pada Injil penyempurna dan nabi terakhir yang bernama Fran Marino itu, yang yang penerima wahyu Injil Yudas itu pada abad ke-16 gitu. Yang ditulis dengan guratan-guratan di pinggirnya dalam bahasa Arab dan bahasa Itali. Paling bete gitu loh sama orang-orang Islam kalau Yohanes 17 ayat 3 dikutip terus, tapi nggak dibilang, nggak ngakuin itu Bapak. Tapi hebat juga sih bagi mereka itu, Fran Marino itu memang bisa jadi nabi terakhir mereka. Mereka juga nabi juga nggak jelas kok ininya pemahamannya. Sebenarnya Maryam itu nabi. Nabi bagi mereka kan untuk diri mereka sendiri kan. Apa? Nabi bagi mereka itu kan untuk mereka sendiri, bukan untuk umat sebenarnya. Kalau yang Rasul baru. Iya, makanya Maria kan menerima buat diri sendiri. Iya. Iya kan harusnya nabi ya. Memang benar Tristan juga ngakuin itu nabi ya. Ya memang harusnya nabi ya. Tapi kan kita enggak. Kita kan pemahaman nabi nggak kayak begitu. Itulah kenapa Maria itu nggak disebut nabi. Sempurna yang menjelaskan secara terperinci dan secara detail. Harusnya memang ada tertulis sendiri di kitab itu, bukan menggaruk-garuk, mengais-ngais dari kitab abad 16 begitu. Karena kan berhentinya semua yang bernubuat setelah datangnya Yohanes Pembaptis. Titik, udah. Habis itu nggak ada lagi nabi. Udah nggak ada lagi nabi. Kecuali nabi-nabi gereja gitu, nabi rabi itu kan jabatan gereja kan. Ada, memang ada. Tapi nabi ajaran universal kan berhenti pada abad Yesus kan. Iya, nabi yang menubuatkan tentang Mesias terakhir berhenti di Yohanes.
Yang memegang mata rantai itu kan itu sebagai pengajar, sebagai bapak-bapak gereja. OBS currently aktif, kampret. Kok masih streaming? Gue bingung dah. Kenapa Justin Peter kok biasanya ngomong sekarang lagi diem aja? Kok, aduh. Itu si kayaknya gue ini deh ada yang overlapping deh nge-whatsappin apa nge-live-in ini. Gue tadi udah berhentiin nyalain, berhentiin. Bingung gue. Nggak tahu gue. Iya, bukan lo juga kok. Iya, tadi gue debat sama si Zuma, mati live gue. Ya nggak mungkin gue matiin, orang gue lagi live. Zuma masuk ke sini ya, gue lihat ya. Iya, abis tadi gue habisin. Kalau mereka bener-bener jujur ya, abis tadi dia tuh. Tapi gue lucu ya lihat argumennya si Zuma. Kalau dikasih link artikel seperti halnya Kores, dia bilang kami tidak beriman pada link. Ya, yang bilang beriman pada link siapa? Dia aja masuk ke Zoom pakai link. Jadi itu bukti kemunafikan dia, guys. Gue taruh di waiting room dulu si ini. Gue waiting room dulu si Pak Munir, gue taruh put waiting room, gue pengen nunjukin video. Tadi Juma-Juma. Ya. Ada ini nih, ada pemimpin mereka nih yang ngangon mereka. Nggak apa-apa, biar sekalian dia review aja sama dia, nggak masalah juga. Gue juga bukan mau jelek-jelekin Juma kok, nggak masalah juga. Nah, disuruh kita nunjukin kitab, giliran dia nggak punya kitab nih, nggak punya bukunya. Emangnya kita harus punya bukunya? Yang punya keharusan itu adalah mereka sendiri. Nggak usah ngeributin soal format. Harusnya kontennya benar apa enggak. Ini formatnya lagi nggak substansi. Jadi kayak nggak cerdas gitu kalau diskusi. Hanya cuman menang siapa suara yang paling keras, siapa suara yang paling lancar, adu mic. Nah itu kan nggak harus kayak gitu diskusi. Nggak berkembang.